Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya pada pertemuan kedua mata kuliah perancangan basis data dan tutorial. Pada video kali ini akan dibahas mengenai konsep dasar dari sistem basis data. Nah, bagaimana konsep dasarnya itu seperti apa? Mari kita bahas. Nah, pertama ada di sini tuh ada yang disebut dengan data basis data dan informasi. Apa sih bedanya dan urutannya seperti apa? Jadi data itu istilahnya fakta atau fakta yang ada di dunia nyata yang disimpan di komputer. Jadi belum bisa diapa-apain. Jadi cuma kumpulan fakta saja. Kemudian basis data. Basis data adalah kumpulan data. Nah, seperti itu. Jadi kumpulan data, misal data A, data B, data C, seperti itu. Kemudian informasi. Nah, informasi itu sendiri jadi basis data atau data yang sudah diolah dan menghasilkan sebuah informasi yang bermakna. Nah, seperti itu kurang lebih paradigmanya. Kemudian dari sini ada cara pandang data. Cara pandang data itu ada tiga. Yang pertama ada yang terendah, kemudian yang medium atau peringkat logika, dan kemudian yang terakhir ada yang tertinggi. Nah, kalau yang terendah jadi masih representasinya itu polanya itu bentuknya masih bit. Jadi data tersebut nanti akan disimpan dalam media penyimpanan fisik seperti itu. Kemudian peringkat logika. Nah, di sini kita mencoba untuk mendistribusikan data, terus hubungannya apa data tersebut, antara data-data tersebut itu hubungannya apa. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini pengguna tertinggi. Intinya menyederhanakan penggunaan dengan sistem. Jadi intinya kita bentuk GUI. Jadi ada user interface-nya. Jadi ketika kita mau mengambil sebuah data, jadi ada GUI-nya. Ibaratnya kayak sistem informasi gitu. Oke, kemudian di sini ada model relation data, basis data atau disebut RDBMS. Nah, RDBMS ini sebenarnya model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Jadi setiap tabel itu ada hubungannya, ada fieldnya. Nah, dari setiap field itu ada dari setiap kolom itu ada field-fieldnya, ada record-recordnya, seperti itu. Ada yang disebut entity, ada yang disebut dengan field, ada row, dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya. Di sini ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, tabel mahasiswa sendiri terdiri dari ada fieldnya, ada NIM dan nama. Kemudian mata kuliah, ada nomor mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS-nya di sini. Kemudian ada tabel pengambilan mata kuliah yang berisi dari NIM, nomor mata kuliah, dan nilai. Nah, ini disebut dengan database universitas. Jadi kumpulan berbagai macam tabel. Nah, kemudian database itu ada yang disebut dengan database SQL. Apa sih SQL itu sebenarnya? Nah, SQL itu sebenarnya bahasa query supaya kita bisa berinteraksi dengan data yang ada di dalam database. Singkatnya seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk berkomunikasi, untuk memanipulasi, untuk memanajemen data. Sintaksnya sangat mudah, sangat dapat dibaca oleh manusia. Contohnya di sini ada select, ada from, ada where, dan lain sebagainya. Nah, yang nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian di sini, nah ini database SQL lanjutan. Nah, intinya setelah kurang lebih sekian tahun data itu semakin banyak dan semakin banyak. Kemudian ada inisiasi dari sebuah developer yang menyatakan bahwa ada kekurangan dari bahasa SQL. Ada SQL bahwa data itu semakin banyak dan kita mengakses data itu semakin lambat dan kita butuh efisiensi. Maka muncullah yang disebut dengan NoSQL. Jadi temannya SQL ada yang disebut dengan NoSQL. Jadi di dunia database saat ini ada dua, ada SQL dan NoSQL. Nah, NoSQL itu seperti apa? Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, NoSQL bukan bahasa, tapi dia sebuah mekanisme untuk menyimpan data dan mengambil data. Nah, NoSQL ini tidak sama seperti SQL pada umumnya. Jadi kan kalau SQL itu ada relation data antar tabel dengan tabel itu ada relasi. Tapi kalau di NoSQL tidak seperti itu, mekanismenya berbeda sendiri. Karena dia NoSQL itu menggunakan metadata atau indexing dari data tersebut. Kemudian, nah ini NoSQL. Jadi NoSQL itu tabel oriented. Contohnya Google dengan Big Table dan juga Facebook dengan Cassandra salah satu fiturnya ya. Terus graph oriented. Jadi graph di sini maksudnya itu ada kayak mirip-mirip kayak tree gitu. Jadi ada ke bawah database-nya bentuknya seperti itu. Mirip kayak tree. Jadi bentuknya dokumen. Nah, terus ini dokumen oriented database. Jadi kalau di SQL kan biasanya bentuknya itu tabel ya. Nah, kalau di NoSQL dia bentuknya dokumen oriented.
Jadi bentuknya bisa lebih fleksibel dari SQL. Nah, contohnya ada MongoDB, ada AranggoDB, ada CouchDB. Kemudian key value store. Jadi contohnya juga, salah satu contoh yang memanfaatkan key value store ini adalah Memcache dan Redis. Ini Redis salah satu jenis database yang memanfaatkan memori. Jadi kalau misalnya memanfaatkan memori jauh lebih cepat daripada kalau menggunakan fisik hard disk. Nah, ini ada perbandingan SQL dan NoSQL. Nah, di sini ada perbandingannya. Terus di sini ada parameternya skala, transaksi, konsisten, scalability, manajemen, dan skema. Ini kalau plus ada, minus tidak ada. Nah, kalau di SQL query ada, kalau NoSQL tanpa query. Terus kalau di SQL ada yang disebut dengan proses transaksi, kalau di NoSQL tidak ada. Konsisten, iya, kalau di NoSQL konsisten karena tidak bisa dirubah, jadi statik. Tapi kalau di NoSQL dia dynamic, kita bisa rubah strukturnya. Terus scalability, kalau di SQL tidak ada, di NoSQL ada. Jadi scalability maksudnya proses pembesaran, besar kecil seperti itu. Kalau di NoSQL bisa, tapi kalau di SQL tidak bisa. Manajemen, nah manajemen, kalau manajemen tidak ada, kalau di NoSQL kita bisa manajemen. Skema, kalau di SQL skemanya tidak ada, tapi kalau di NoSQL ada. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh database RDBMS yang berjenis SQL. Yang ini sangat umum sekali digunakan oleh para developer, para pengembang di dunia internet. MySQL salah satu database open source yang cukup populer ya, dan juga open source dan gratis di bawah lisensi GPL. Kemudian di sini ada keistimewaan dari MySQL, yaitu portability, open source, multi-user, performance tuning, and column type. Seperti itu. Jadi portability dia bisa jalan di Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Terus open source, multi-user, jadi kita bisa berbagai macam user bisa berbarengan menggunakannya. Jadi terus performance tuning, memiliki kecepatan yang baik untuk query sederhana. Kemudian column type ini yang umum ya, seperti ini tipe-tipe datanya. Kemudian command and function, memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah select dan where dalam query. Kemudian ada juga yang disebut Postgre, ini juga tidak kalah populernya juga. Postgre juga open source, bawa lisensi BSD, salah satu yang paling banyak digunakan selain MySQL dan Oracle. Jadi fitur-fiturnya ada plus minusnya, ada plusnya dibanding MySQL dan ada minusnya juga. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, Postgre itu ada kelebihannya, dia untuk database spasial atau sistem informasi geografis biasanya kita menggunakan Postgre. Ya, spesifikasinya Postgre biasanya di situ. Nah, database geografis, sistem informasi grafis berupa apa? Misalnya titik, garis, poligon, dan objek-objek lainnya yang berhubungan dengan geografis. Kemudian ada Oracle. Nah, ini Oracle juga paling sering digunakan. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu atau bank biasanya pakainya Oracle. Ini database yang cukup performansinya cukup baik juga. Kemudian ini ada MongoDB. Nah, ini MongoDB adalah salah satu jenis database yang merupakan bagian dari NoSQL. Seperti saya jelaskan tadi bahwa dia MongoDB itu bentuknya dokumen tipenya. Kemudian struktur datanya juga menggunakan JSON untuk menyimpan datanya. Dan salah satu yang paling populer di internet juga, yang sering dipakai untuk aplikasi berbasis cloud, grid computing, atau big data. Nah, ini kelebihan NoSQL dibanding relation database atau SQL. Nah, NoSQL dia datanya terstruktur, bisa semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi dia lebih fleksibel dibanding SQL. Kemudian NoSQL juga tidak mengenal skema yang kaku. Itu sangat cocok untuk data yang tidak terstruktur. Ya, betul sekali, karena bisa diupdate itunya, field-fieldnya. Kekurangan NoSQL dibanding dengan relational database atau SQL. Nah, karena bervariasinya produk dan format penyimpanan berpindah antara satu produk database ke produk NoSQL lainnya, perlu waktu belajar. Iya, pasti, karena setiap dari RDBMS database NoSQL yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Jadi tentunya kalau kita mau berganti produk, tentu kita butuh waktu untuk belajar. Terus di sini ada terminologi konsep NoSQL dan SQL seperti apa. Nah, ini SQL MongoDB. Nah, seperti ini. Di sini kalau SQL di database sama tabelnya bentuknya kalau di SQL bentuknya table, kalau di MongoDB collection. Kalau di SQL dia bentuknya row, kalau di MongoDB dia bentuknya JSON atau BSON dokumen. Kemudian SQL dia ada kolom,
Kalau di MongoDB namanya field, kemudian di SQL namanya index, di MongoDB juga namanya index. Kemudian di SQL itu ada tabel join, relasi antar tabel yang where ini sama dengan ini. Kalau di NoSQL atau MongoDB, embedded dokumen dan link. Jadi kita bisa nge-link ke dokumen yang mana, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.